perwakilan dari kelompok 5 untuk mewawancarai Bapak. Oke. Boleh? Nggih. Mak, awal mula bisnis bakso ini gimana ceritanya Pak? Terus kayak ada inspirasi khusus atau emang udah passion dari dulu? Sebenarnya pekerjaan bakso dulu kan bukan cita-cita kami ya. Iya. Pepet lah. Nyari kerjaan susah. Terus saya tuh orang yang mempunyai idealis tinggi. Ya, saya dulu sempat di Kompas Gramedia itu 3,5 tahun. Tapi ketika krisis 98 itu, terus sebenarnya saya sampaikan bahwa saya punya idealis yang tinggi. Saya tentu bukan orang yang tipe mau diatur-atur. Itu ketika berangkat dari situ, saya tuh orangnya pengen merdeka. Ketika saya diatur orang, saya nggak merdeka. Akhirnya sebelum di Kompas saya sempat jualan bakso pikul di Pikul. Pernah lihat bakso pikulnya? Iya, pernah. Didorong, terus ya berhenti di atas got. Ya gitulah pokoknya, berangkat dari strata yang paling rendah. Dan orang-orang sekarang itu nggak percaya bahwa saya itu tukang bakso yang berangkat dari bakso pikul. Seiring berjalannya waktu, ya, akhirnya bakso ini buat perbandingan. Ketika saya dikerja di company, mungkin income saya di angka sekian. Ketika saya jualan bakso keliling, income saya sekian. Ada perbedaan, ya, ada selisih nih. Kita hitung secara ekonomi. Akhirnya ketika saya di perusahaan, saya nggak bisa punya celengan, nggak punya simpenan, saldonya nol terus, bahkan minus. Ketika saya jualan bakso, bisa beli motor, kan gitu. Bisa beli rumah walaupun kecil, kan gitu. Saya bayangkan ketika saya masih bertahan pada posisi mungkin dilihat strata sosialnya keren, status menyandang status sebagai karyawan, tapi mungkin aku nggak punya apa-apa. Itu. Dan inspirasinya Pak Yanto itu selalu tidak puas. Tidak puas. Ketika saya jualan bakso dorongan ini, ada salah satu sahabat yang jualan baksonya laris. Saya penasaran, apa sih ini yang bikin laris, kan gitu. Lah, inilah yang saya begitu saya mencoba dagangan mereka, ternyata seperti ini ya. Dan saat sekarang pun saya selalu seperti itu. Sampai sekarang saya selalu seperti itu. Jadi ingin selalu belajar, bahkan sekarang dengan teknologi kita juga semakin tidak gaptek dengan teknologi. Ya, bagaimana era sekarang itu kita juga harus mengikuti. Gitu, Pak. Yang kedua, kenapa milih bisnis bakso yang bukan sejenis makan lain gitu kan bisa? Saya hobi makan bakso dan mie ayam. Jadi pekerjaan itu kalau sudah hobi, kemungkinan besar akan ada hasilnya. Pekerjaan kalau dipaksakan, mungkin gara-gara kepepet ya, terus mereka tidak senang, tidak dijiwai, itu hasilnya tidak memuaskan. Yang ketiga, menurut Bapak apa sih yang bikin bakso ini beda dan punya daya tarik sendiri di mata pelanggan? Kalau bakso, ini sedikit agak keluar ya. Saya itu Pak Yanto Bakso itu punya organisasi yang memang nanti boleh di googling, namanya Papmiso Indonesia. Papmiso Indonesia. Nah, saya kebetulan ketuanya. Kenapa harus ada organisasi? Pertama itu era saat sekarang itu banyak regulasi yang harus kita taati sebagai pelaku usaha. Iya. Teman-teman bakso ini ya mohon maaf ya, mungkin dari sisi akademis, keilmuan mereka belum begitu memahami. Lah sekarang kan dituntut ini secara administratif, baik NPWP, halal, macam-macam lah. Terus haki, intelektual, paten itu kita harus memiliki. Ini perlu ruang untuk edukasi, perlu ruang bagaimana regulasi ini bisa diterima, bisa didengar oleh semua pelaku usaha. Mohon maaf nih, pemerintah ketika membuat regulasi
hanya sebatas usulan pemerintah dibahas di kancah politik DPR. Akan tetapi turunannya, ini undang-undang itu buat siapa, bagaimana perilakunya, kita harus seperti apa, bagaimana treatmentnya, itu nggak pernah ada. Nah, organisasi ini sebagai ruang advokasi dan edukasi terhadap pelaku-pelaku usaha terkait kewajiban-kewajiban secara administrasi yang sudah menjadi undang-undang. Itu Target pasar dari bisnis ini siapa sih, yang sebenarnya kayak anak sekolah, keluarga? kalau bakso ini masyarakat umum ya. Bakso itu tidak mengenal anak kecil, anak remaja, generasi Z kan gitu ya. Oh, iya. Orang sepuh juga mau kan gitu. Oh, iya. Strategi pemasaran apa yang menurut Bapak paling efektif sejauh ini, lewat media sosial kah, mulut ke mulut atau? Oh, lagi kalau media sosial itu suatu keharusan ya. Iya. Sekarang masalahnya zaman di media sosial ya. Sosial ya. Ya kita seperti itu kita lakukan. Tapi kita yang namanya Pak Yanto itu kan mungkin semua orang nggak asing lagi lah. Pak Yanto bakso kan seperti itu. Itulah yang apa ya, setiap kegiatan saya sering hadir di tengah-tengah masyarakat, tentunya itu akan lebih mempercepat dan memudahkan orang untuk mengenalnya. Biasanya dalam sehari bisa jual berapa porsi? Pernah mengalami lonjakan pembeli gak? Kalau lonjakan ya di saat lebaran aja ya. Oh, iya. Kalau hari-hari biasa ya stabil lah, stabil ya bisa 200-300 porsi lah. Apa tantangan paling ribet dalam menjalankan bisnis bakso ini, dari bahan, pegawai, atau yang lain? Kalau tantangan bikin bakso ketika kita akan ekspansi itu adalah untuk membentuk karakter pegawai itu yang tidak mudah. Oh iya. Nah, kita kan perlu pegawai itu yang mempunyai rasa tanggung jawab yang sama, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya kan, harus harus mempunyai jiwa antisipasi, harus bisa memberikan solusi saat itu juga. Itu yang susah kita bentuk. Sistem kontrol kualitas yang gimana yang bisa dipakai biar jaga rasa, apa sih, kayak tetap konsisten gitu rasanya? Ya mungkin kalau perusahaan kan ada alat testernya lah. Suhu panasnya ada dan lain sebagainya ada. Tapi kalau kita ya muat peeling aja. Ketika kita bikin bakso, ya kan, proses dari awal, dari pemilihan bahan baku, proses pengerjaan di penggilingan, proses untuk cetak bulat-bulatnya, proses masaknya, itu tidak lepas itu selalu berkaitan. Ketika bahan bakunya bagus, proses pembuatannya nggak bener, itu juga hasilnya nggak bagus. Jadi prosesnya pemilihan bahan bakunya bagus, proses pengerjaan penggilingannya bagus, proses pembuatan baksonya juga bagus, itu sempurna. Pak Yanto tuh setiap hari makan bakso 1-2 gitu, nyicipi lah. Iya. Kalau boleh tahu, Balik ke tahu butuh waktu berapa lama sampai balik modal dari awal dulu? Kalau dulu kan modalnya keliling, Oh ya, keliling ya. modalnya ya kecil lah. Gitu. Tapi kalau yang sekarang Udah balik modal. udah lah. Ada nggak sih momen di mana bisnis ini hampir tutup? Gimana cara Bapak bangkit waktu itu? Ya mungkin rata-rata sama ya yang dialami di saat pandemi Covid ya. Pandemi Covid itu kita harus memang dituntut untuk bagaimana kita mempunyai inisiatif, ada ide kreatif, itu yang harus kita kerjakan. Saya punya produk bakso frozen. Bakso frozen itu bakso yang dikemas di vakum, terus ada bumbunya. Itu proses masaknya kayak Indomie. Nah, itu muncul ketika saat pandemi Covid. Bagaimana pelaku usaha dibatasi jam bukanya, dibatasi tempat duduknya. Sementara pelanggan mau datang ke warung juga takut, ya kan? Takut ketularan virus HIV, Covid ya. Covid. Nah, saya masih punya, saat kemarin itu ada mungkin di googling juga ada, ketika saya mengadakan
bagi masyarakat yang mau divaksin makan bakso gratis. Itu sempat dengar nggak kemarin tuh? Saya sempat. Oh, itu ada di berita-berita TV. Dan itu saat itu ketika bicara Kota Bekasi, bagaimana akan pertumbuhan ekonomi akan jalan ketika wilayah-wilayah lain yang sudah memasuki new normal, serapan vaksin di Kota Bekasi masih minim dengan berbagai isu. Akhirnya saya punya inisiatif, kalau cobalah kita pakai metode ini, siapa yang mau vaksin makan bakso gratis. Oh, itu saya lakukan berapa kali itu, dan kerjasama dengan Polri ya saat itu ya. Saya vaksin disiapkan sama Polri. Alhamdulillah lah, itu cukup membantu proses bagaimana pertumbuhan orang yang mau divaksin di Kota Bekasi itu kan naik. Dan ini ketika saya mempunyai strategi itu dijadikan websitenya Kementerian Koperasi. Saya langsung audiensi saat itu menterinya Pak Teten. Wah, saya dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi. Wah, bahkan saya ditemukan dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair saat itu. Bagaimana ketika negara-negara maju Eropa di saat pandemi Covid pertumbuhan ekonominya memang berantakan dan cenderung hancur lah, memang dikatakan hancur. Sementara di Indonesia saat itu masih angka pertumbuhan ekonomi itu di angka 3,75. Luar biasa Indonesia itu. Ini yang menyebabkan Indonesia secara fundamental ekonomi itu kuat itu gara-gara ada pelaku usaha mikro. Ya kan? Ya tukang bakso, tukang sayur, tukang jamu. Dan saya yakin ini teman-teman pelaku usaha ini nggak pernah merepotkan pemerintah sebenarnya. Nah, ketika pemerintah sudah mempunyai stigma bahwa ini adalah pondasi ekonomi nasional kita, terus bagaimana pemerintah melakukan pelaku usaha ini? Adakah stimulus, adakah kemudahan, mungkin untuk bantu modal, kredit dan sebagainya? Akhirnya nggak ada juga. Ada bantuan. Sebenarnya sih kalau bantuan itu kan bisa dikatakan analoginya bantuan itu tidak mengembalikan ya. Itu yang kami bahas dengan Pak Jokowi saat itu. Saat pandemi Covid kan bank semua masyarakat yang melakukan pinjaman terhadap perbankan itu kan ada restrukturisasi. Mungkin bapakmu kalau kredit rumah yang dibayar bunganya doang, pokoknya enggak kan? Nah, ketika sistem itu diperlakukan, otomatis ngeling ke BI checking. Enggak bagus. Checking itu dijelek. Akhirnya ketika pemerintah membuat stimulus kur dengan bunga yang saat itu di angka 6%, itu ya nggak terserah. Masalahnya apa? Proses pelepasan stimulus itu, kur itu juga melalui perbankan. Pinjaman. Dilepas kepalanya, dipegang buntutnya, gitu loh. Cuma hanya komoditas berita. Lanjut aja. Berapa banyak karyawan yang membantu sekarang? Gimana cara Bapak membangun kerjasama tim biar kompak? Sekarang itu aku agak lupa ya, 20 apa berapa ya, karena saya ada rumah produksi bersama, ada penggilingan, ada koperasi, kan gitu. Banyak. Jadi Pak Yanto itu di situ bukan, saya tidak merasa saya itu sebagai bos. Kita kerjasama. Saya juga bersihin kotoran sapi, saya juga nyuci piring, nyuci mangkok, saya juga ngelap. Di saat karyawan saya yang mungkin bagian cuci piring, cucian ngepel, nggak berhalangan hadir, ya posisi itu yang saya kerjakan. Berarti Bapak sebagai pemimpin berarti bukan jadi sebagai bos ya? Wah iya, saya tidak mengatakan bos. Kalau bos itu kan ongkang-ongkang. Saya ngarit tuh tadi ngarit. Di bawah tegangan itu. Lanjut aja. Gitu. Pernah gak ngalamin kesulitan nyari pegawai yang cocok untuk bantu saya? Ya seleksinya lama. Seleksinya lama. Ya itu sebenarnya sih letak kesulitannya di situ. Ya mohon maaf nih, anak-anak generasi sekarang tuh gak ada yang tahan banting. Iya bener. Pegel sedikit aja ngeluh, update status, tangan panas nyuci piring aja, ya elah lebih kan kayak gitu. Jadi itulah, aku nggak berpikir ya, nggak tahu untuk ke depan itu negara ini jadi apa. Iya bener.
Gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Oke, lanjut. Kedepannya ada rencana ekspansi atau mungkin buka cabang atau kerjasama Oh, dengan iya. franchise? Itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Rencana kita akan kembangkan. Kalau bisa upgrade usaha ini, hal pertama apa yang Bapak pengen lakukan? Nah, Upgrade-nya apa? Ya mungkin apa itu mengikuti perkembangan situasional lah. Kalau kayak gitu, situasional. oke. Pesan apa yang pengen Bapak sampaikan buat anak muda yang pengen mulai bisnis makanan? Oh, anak muda itu harus tahan banting lah. Tahan banting. Jangan alay, jangan lebay, jangan manja. Oke. Kan gitu. Jangan ya, yang namanya pekerjaan bisnis makanan itu harus tabah. Iya. Jangan hitung-hitung ketika orang dibandingkan, disejajarkan dengan ketika kerja di perusahaan. Usaha sendiri itu bangun jam 1 malam itu biasa. Nutup jam 12 malam itu hal yang biasa. Tapi kalau mindset kita, pikiran kita itu kita sandingkan dengan ketika kerja di perusahaan, masuk jam 8 pagi, jam 12 istirahat makan siang, jam 4 sore sudah kemas-kemas, akhir bulan ngeprint buku tabungan. Kalau kita nggak punya buku tabungan, kan itu. Nah, inilah mindset ini yang harus dirubah. Kalau rata-rata ya mohon maaf nih, lepas kuliah, melamar sana kemari. Iya. Wis nyari, yes. Itulah nyari. Ya, itu harus belajar usaha. Belajar usaha. Itu Apa prinsip yang selalu Bapak pegang selama menjalani bisnis ini? Pak Yanto nggak pernah rugi. Keren. Iya. Tadi aja konsepnya berbagi ya, Pak. Iya. Iya, konsepnya berbagi. Pak Yanto nggak pernah rugi. Yang jadi masalah masyarakat kita ya mayoritas, ketika bicara untung rugi itu selalu identik dengan finansial. Nah, iya betul. Iya kan? Pak Yanto enggak, agak lain nih orangnya. Tapi nggak apa-apa, keren. Ketika Pak Yanto menanamkan kebaikan di luar, berbuat baik pada sesama, tahu Pak Yanto tuh dagang bakso, suatu saat yakin Pak Yanto warungnya di mana ya? Sesimpel itu. Jadi orang-orang nyari ya. Nyari logikanya ini kan warung saya di belakang ada perumahan sepi lagi. Iya. Kan gitu. Iya. Nyari di Google. Nyari di Google. Gitu. Mungkin cukup pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Selamat bekerja. Terima kasih Semoga ya, Pak. cepat lulus. Amin. Skripsinya diterima. Amin.